Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Sapa Indonesia Malam, didukung oleh Salam jumpa saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim kendali total atas Selat Hormuz. Namun, pemerintah Iran mengklaim telah menerima bayaran dari kapal yang melintas atas seizinnya. Apakah pungutan yang diterima Iran ini menjadi potret dominasi Iran atas Selat Hormuz dan kepercayaan kepada Iran dalam situasi saling kunci AS dan Iran di selat itu? Sapa Indonesia Malam juga menyoroti Israel yang mengklaim siap serang Iran asal dapat lampu hijau dari Amerika Serikat. Di sisi lain, Trump bilang masih menunggu kesepakatan dengan Iran. Saudara, inilah Sapa Indonesia Malam. Saya Cindy Permadi. Dan saya Tifal Solesa. Hari ini 24 April 2026. Vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to the signaling fire. This is Majestic X. Militer Amerika Serikat menyita kapal tanker minyak berbendera Guyana, Majestic X di Samudra Hindia pada hari Kamis. Penahanan ini dilakukan karena kapal diklaim Amerika menyelundupkan minyak mentah Iran yang melanggar sanksi Amerika. Majestic X, we intend to conduct the boarding of your vessel. Data pelacakan kapal menunjukkan Majestic X berada di Samudra Hindia antara Sri Lanka dan Indonesia, lokasi yang sama dengan kapal tanker minyak Tiffany yang sebelumnya disita oleh pasukan Amerika. Kapal itu menuju Chosan, Tiongkok. Penyitaan terjadi 1 hari setelah Iran menyerang 3 kapal kargo di Selat Hormuz. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan langsung dari Iran terkait berita penyitaan itu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim negaranya punya kendali penuh atas Selat Hormuz. Menurutnya, Amerika bakal mencegah Iran menghasilkan $500 juta per hari karena menggunakan selat itu. Trump menyebut Selat Hormuz bakal dibuka kembali jika Iran dapat membuat kesepakatan dengan Amerika Serikat. Right now, we have it closed. We have total control of the strait. And the fact that it's closed, they would have opened it up 3 days ago. They came to us and they said, we will agree to open the strait. And all my people were happy. Everybody was happy except me. I said, wait a minute, if we open the strait, that means they're going to make $500 million a day. I don't want them to make $500 million a day until they settle this thing. So I'm the one that kept it closed. We have total control of it. And it'll open when they make a deal or something else happens that's very positive. Sementara itu, kapal induk Amerika Serikat USS George H.W. Bush tiba di kawasan Timur Tengah. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengumumkan kedatangan kapal USS George Bush ini di perairan Timur Tengah melalui media sosial X pada Kamis lalu. Ini jadi kapal perang ketiga Amerika yang beredar di kawasan itu. Sebelumnya, kapal induk USS Gerald Ford dan USS Abraham Lincoln dilaporkan tengah beroperasi di Laut Merah.
Saudara, pasukan Garda Revolusi Iran meluncurkan drone Shahid 136 berwarna merah muda sebagai simbol dukungan untuk korban anak-anak perempuan yang meninggal akibat serangan AS ke sekolah putri di Minab. Inisiatif ini muncul setelah sekelompok anak perempuan di Provinsi Hormuzgan meminta Brigadir Jenderal Said Masjid Musavi untuk memproduksi alutsista berwarna merah muda sebagai bentuk penghormatan bagi para siswi yang menjadi martir dalam serangan teror di sekolah Syajareh Taibah di Minab. Drone versi khusus ini juga diluncurkan untuk memperingati Hari Anak Perempuan di Iran. Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) juga merilis sebuah video yang menunjukkan sebuah rudal dicat biru menyusul permintaan dari seorang anak laki-laki. Tanggal dan lokasi pengambilan gambar tidak dapat diverifikasi secara independen pada saat publikasi. Sebelumnya ada seorang anak laki-laki, Muhammad Karim Muda, yang meminta Garda Revolusi untuk mengecat rudal menjadi biru. Di sisi lainnya, Saudara, pemerintah Amerika Serikat menanggapi kemungkinan timnas Italia akan menggantikan Iran mengikuti kompetisi akbar Piala